Kebanyakan pria cenderung menggunakan panggilan sayang yang sama saat memanggil wanita, sayang, putri, atau paling banter, cinta. Masalahnya adalah istilah-istilah ini jarang menciptakan dampak emosional yang tulus. Namun, ada 3 panggilan sayang yang sangat efektif yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu dan minatnya dengan cara yang sulit diabaikan. Jika digunakan dengan benar, panggilan sayang ini dapat menciptakan jenis koneksi yang berbeda. Dia akan tersenyum, merasakan tantangan yang menyenangkan dan ringan, dan yang terpenting, mulai memikirkan Anda tanpa menyadarinya. Dan yang ketiga yang akan saya bagikan adalah yang terkuat dari semuanya. Jadi tetaplah bersama saya sampai akhir. Panggilan sayang pertama, sayang. Anda akan terkejut bagaimana satu kata dapat sepenuhnya mengubah cara seorang wanita memandang Anda. Beberapa kata memicu respons emosional yang lebih dalam dan menciptakan koneksi langsung. Sayang mungkin tampak sederhana, tetapi memiliki efek psikologis yang luar biasa. Kata ini dapat membangkitkan rasa kedekatan dan perhatian, membuatnya merasa istimewa di hadapan Anda sambil membangun ikatan emosional yang halus. Hanya saja jangan menggunakannya sembarangan. Waktu dan cara Anda mengucapkannya membuat perbedaan besar. Pikirkanlah, wanita mana yang tidak senang merasa dihargai dan unik dengan memanggilnya sayangku. Anda secara tidak langsung menyampaikan bahwa Anda menganggapnya sebagai seseorang yang istimewa, bahwa Anda peduli padanya, dan bahwa Anda memperhatikan kehadirannya. Kuncinya terletak pada konteksnya. Jika sudah ada kepercayaan di antara Anda dapat mengatakannya dalam suasana yang santai dan nyaman. Misalnya, jika dia duduk di sebelah Anda dapat menyebutkannya secara alami dengan senyum percaya diri. Detail sederhana itu dapat mengubah dinamika di antara Anda. Anda juga dapat menggunakannya dengan cara yang menyenangkan. Jika ada perbedaan tinggi badan, lelucon ringan dapat membuat interaksi lebih spontan dan menyenangkan. Banyak wanita menghargai pria yang tahu cara menciptakan momen santai dengan mudah. Ingatlah bahwa tidak semua orang bereaksi dengan cara yang sama. Jadi amati responsnya dan sesuaikan pendekatan Anda. Daya tarik selalu bergantung pada kemampuan Anda untuk memahami momen tersebut. Nama panggilan kedua, godaanku. Di sini kita memasuki level yang lebih intens. Beberapa kata membawa bobot emosional yang lebih dalam dan dapat membangkitkan minat yang lebih kuat. Godaan adalah salah satunya. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki pengaruh yang kuat pada Anda, bahwa dia menawan dan sulit diabaikan. Jika digunakan dengan baik, ini dapat membuatnya merasa dihargai dan aman pada saat yang sama. Tetapi ada poin penting, Anda tidak boleh menunjukkan ketergantungan. Idenya adalah untuk menciptakan dinamika yang ringan di mana Anda mengakui pengaruhnya sambil tetap mempertahankan kepercayaan diri Anda sendiri. Gunakan pada saat yang tepat. Misalnya, jika dia melakukan sesuatu yang menawan, seperti tersenyum dengan cara tertentu atau membuat komentar lucu, Anda dapat merespons dengan secara alami dan percaya diri menyertakan kata godaan. Momen ideal lainnya adalah ketika dia terlihat sangat cantik. Komentar halus yang menunjukkan bahwa dia menyadari pengaruhnya dapat membuat interaksi lebih menarik. Ini berhasil karena melampaui pujian sederhana. Ini menyampaikan bahwa dia memiliki dampak pada Anda, dan gagasan itu bisa sangat menarik. Namun, jangan menggunakannya terlalu cepat. Jika tidak ada koneksi sebelumnya, itu bisa tampak dipaksakan. Waktu sangat penting. Julukan ketiga, masalah. Ini memperkenalkan unsur keceriaan dan tantangan. Beberapa wanita tertarik pada sedikit misteri dan energi yang lebih dinamis, dan masalah menciptakan perasaan itu. Ini bukan julukan untuk setiap situasi, tetapi jika digunakan dengan baik, dapat membuat interaksi terasa lebih hidup dan menarik. Dengan memanggilnya masalah, Anda menyiratkan bahwa dia memiliki kepribadian yang mencolok, seseorang yang menarik perhatian dan membangkitkan rasa ingin tahu. Ide itu dapat memicu reaksi langsung. Dia akan mulai bertanya-tanya apakah Anda bercanda atau serius, dan ketidakpastian itu membangkitkan minatnya. Gunakan saat dia sedang dalam suasana hati yang ceria atau saat dia melakukan sesuatu yang tidak terduga. Jika dia mengatakan sesuatu dengan bercanda, Anda dapat tersenyum dan memanggilnya masalah. Ini memecah pola dan memberi energi pada momen tersebut. Jika dia terus seperti itu,
Anda dapat ikut bermain dengan respons yang ringan, menjaga suasana yang santai dan menyenangkan, tetapi penting untuk berhati-hati. Ini hanya berhasil jika dia memahami nadanya. Jika dia lebih pendiam atau tidak nyaman dengan humor semacam itu, dia mungkin tidak bereaksi dengan baik. Selalu interpretasikan situasi. Pada akhirnya, bukan hanya tentang kata-kata yang Anda pilih, tetapi bagaimana Anda mengucapkannya dan perasaan yang Anda ciptakan. Apakah Anda menyukai julukan-julukan ini? Sekarang yang penting adalah mengetahui kapan harus menggunakannya dan membiarkan koneksi mengalir secara alami. Jika Anda menyukai ini, jangan lupa untuk berlangganan agar mendapatkan lebih banyak konten seperti ini. Dan jangan lewatkan video berikutnya di mana Anda akan menemukan cara-cara baru untuk membangkitkan daya tarik dan meninggalkan kesan yang abadi.